Ya, kalau kita lihat ya, kita belajar tentang sejarah gereja, maka gereja itu sekarang ini sudah kurang lebih berumur sekitar 2000 tahunan ya, kurang lebih ya Pak Ibu ya. Kalau kita hitung dari tahun 30 gereja lahir, maka berarti gereja sekarang kurang lebih hampir 2000 tahun umurnya, usianya. Dan kalau kita perhatikan kronologi, demikian juga dengan tempat di mana gereja itu lahir, kemudian berkembang, kita bisa melihat bagaimana gereja itu sudah menyebar, ya, sudah berkembang sampai ke seluruh dunia, ya. Dimulai dari Israel, Yerusalem, kemudian dari Israel menyeberang ke daerah Asia, Asia kecil, ya, kemudian ke Eropa, lalu ke Amerika, bahkan sekarang sudah menjangkau seluruh dunia. Jadi kalau kita mau urutkan, sebenarnya gereja itu berkembang dari mana, Pak Ibu? Asalnya, lahirnya dari Yerusalem, kemudian dari Yerusalem menyebar ke arah utara, itu ke arah Asia kecil, sekarang Turki, ya. Kemudian, ya, mari Bu, silakan ya. Kemudian juga ke Afrika, ya, ke Afrika. Lalu bersamaan itu ya, Afrika ke Asia Barat, itu ke Asia Timur, ke Asia bagian utara itu juga itu bersamaan. Demikian juga ke arah timur, begitu ya, menjangkau wilayah-wilayah yang ada di sekitar. Karena kalau kita memperhatikan riwayat hidup dari para rasul setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah baca enggak ya, riwayat hidup dari para rasul, 12 rasul. Kira-kira coba kita pikirkan, menurut Bapak Ibu, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, kan Tuhan sudah mengutus para muridnya. Lalu apa yang dilakukan oleh para murid? Kemana mereka pergi? Tentu kalau kita bertanya apa yang dilakukan oleh mereka, mereka pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus, begitu ya, menjangkau semua bangsa bagi Tuhan. Nah, pertanyaan, kemana mereka pergi? Ini sesuatu yang kadang sepele, tapi kita sebagai orang percaya tidak pernah memikirkan itu, ya. Ada mungkin yang bertanya, tapi sebagian kecil mungkin yang bertanya tentang itu. Nah, kalau kita perhatikan riwayat dari para rasul setelah kenaikan Tuhan ke sorga, kita melihat bagaimana mereka itu kemudian menyebar, ya, disebarkan Tuhan ke berbagai wilayah yang ada di sekitar, maupun juga ada yang bahkan sampai ke India. Wah, ini luar biasa, Bapak Ibu ya. Ada yang ke Asia kecil, itu lebih banyak adalah Paulus yang mengerjakan bersama dengan timnya. Sedangkan rasul-rasul yang lain itu ada yang fokus di sekitar Yerusalem, tapi ada juga yang kemudian pergi ke Afrika, khususnya Ethiopia, ya, Sudan, menjangkau daerah itu, memenangkan daerah itu. Nah, menurut tradisi, Rasul Bartolomeus kemudian dengan Yudas, ya, bin Alpheus itu pergi ke Ethiopia, diutus ke Ethiopia. Walaupun kemudian mereka juga kembali ke Yerusalem, lalu pergi ke daerah lain lagi, begitu ya. Nah, kemudian ada juga rasul yang kemudian menyeberang sampai ke daerah Arab, ya, daerah Arab. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan peta di Jazirah Arab itu ada satu negara namanya Oman. Tahu ya? Nah, di situ dulu sejak abad pertama sudah ada gereja di sana, ya. Dulu namanya itu bukan Oman, tapi namanya itu Masun, ya. Nah, di situ ada gereja berdiri di sana. Kemudian bahkan para rasul itu sampai ke Armenia, Asia Tengah, ya, Armenia, Georgia. Bahkan raja pertama yang bertobat, yang percaya Tuhan itu adalah raja dari bangsa atau kerajaan Georgia, ya. Dia bertobat, dia percaya. Karena menurut tradisi gereja, ya, menurut tradisi gereja bahwa raja Georgia pada waktu itu sedang sakit. Nah, ketika dia mendengar tentang Tuhan Yesus di Yerusalem mengadakan banyak mujizat, maka dia mengirim surat. Dia kirim utusan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, begitu ya.
supaya Tuhan Yesus datang ke negaranya untuk menyembuhkan dia, bahkan dia mengundang Tuhan Yesus untuk tinggal di negaranya. Tapi tentu sesuai dengan visi dan misi Tuhan Yesus, maka Tuhan tidak pergi ke sana. Nah, setelah setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maka diutuslah salah seorang murid yang pernah diutus, 70 orang murid, dari antara 70 orang murid yang pernah diutus oleh Tuhan Yesus, 22 orang untuk pergi ke desa-desa ya. Nah, salah satu di antara mereka itu kemudian diutus untuk pergi ke Georgia, mendoakan Raja Georgia yang sedang sakit, menyembuhkannya, dan kemudian membawa negara itu menjadi negara Kristen yang pertama, ya, negara Kristen yang pertama di dunia. Jadi kalau kita bertanya negara Kristen yang pertama di dunia itu bukan Roma, ya, bukan Romawi, tapi Georgia, ya, Armenia. Itu dua negara yang merupakan negara Kristen yang pertama, ya. Itu letaknya di Asia Kecil. Kalau sekarang itu Georgia dengan Armenia itu bekas jajahan pecahan dari Uni Soviet, ya, Pak Ibu ya. Nah, Armenia kan beberapa tahun yang lalu kan perang dengan negara tetangganya ya. Kalau Bapak Ibu mengikuti berita, yaitu negara Azerbaijan ya, perang mereka. Nah, jadi ini menarik begitu ya. Nah, kemudian ada satu orang rasul yang diutus oleh Tuhan Yesus ke India. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka buang undi ya, mereka dapat bagiannya masing-masing. Nah, Rasul Thomas itu kemudian diutus ke India. Tapi dia tidak mau, dia menolak gitu ya. Dia tidak mau pergi. Lalu Tuhan Yesus kemudian menampakkan diri kepada dia dalam mimpi dengan panggilan yang sama, pergi ke India. Tapi Thomas juga tidak mau. Sehingga akhirnya apa? Dengan cara yang dipaksa akhirnya Thomas pergi ke India. Dengan cara apa? Jadi pada waktu itu Raja India sedang mencari seorang tukang kayu. Maka kemudian pegawainya pergi ke Yerusalem, Bapak Ibu. Lalu kemudian di situ Thomas ditangkap dan dijual sebagai budak. Lalu kemudian oleh pegawai dari Raja India itu dibawa ke India, dan kemudian dia disuruh untuk membangun istana bagi raja pada waktu itu. Nah, tapi uang yang dia pakai, yang dikasih ke dia itu bukan dia gunakan untuk bangun gereja, bukan bangun istana, tapi dia untuk apa? Dia bagi ke orang-orang miskin yang ada di India. Karena emang rakyat India pada waktu itu sangat miskin sekali. Dia bagi. Nah, kemudian raja yang mau bangun istana tuh lihat kok istananya nggak jadi-jadi gitu ya. Nah, jawaban dari Rasul Thomas apa? Dia bilang kepada raja itu, "Tuanku Raja, aku sedang membangun rumah bagimu di dalam kerajaan sorga." Gitu ya. Akhirnya marah tuh raja dan dia sempat dipenjarakan, Bapak Ibu. Nah, tapi Tuhan buka jalan supaya Thomas bisa memenangkan kerajaan itu untuk Tuhan, ya. Sehingga akhirnya adik dari raja itu sakit, lalu disembuhkan oleh Rasul Thomas. Sehingga akhirnya kemudian raja itu bersama dengan semua rakyatnya akhirnya juga menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, itu sedikit cerita ya dalam tradisi gereja awal tentang pelayanan dan pekerjaan yang dilakukan oleh para rasul, begitu ya. Kalau Bapak Ibu tertarik membaca riwayat hidup dari para rasul, boleh baca buku Fox of Martyr, ya. Di situ ada catatannya. Memang ada satu buku kecil, buklet ya kecil, tapi saya lupa judulnya. Itu juga berbicara tentang pelayanan dari 12 orang rasul, ya. Boleh belajar, boleh melihat kira-kira kemana ya, gitu ya. Karena kadang kita juga bertanya kemana nih rasul-rasul ini, apa yang mereka buat setelah Tuhan naik ke sorga, tidak bersama-sama dengan mereka lagi, gitu ya. Nah, sejarah gereja itu dipengaruhi oleh tokoh-tokoh gereja yang tidak terbilang banyaknya, dan yang juga menimbulkan kejadian-kejadian yang mengubah alur sejarah dunia. Jadi kalau kita perhatikan, kehadiran gereja itu bukan cuma hanya sekedar menyelamatkan dunia dari dosa, tapi juga membawa satu pengaruh yang besar, perubahan yang besar, ya. Banyak negara-negara di dunia ini didirikan di atas dasar prinsip-prinsip iman Kristen, ya. Negara-negara Eropa, Amerika, Bapak Ibu, itu dibangun di atas dasar prinsip-prinsip iman Kristen. Termasuk Indonesia sebenarnya. Kenapa Indonesia? Karena Indonesia bekas jajahan dari Belanda. Maka undang-undang
negara Indonesia, ya, produk hukum negara Indonesia di pengadilan itu adalah produk dari Belanda, dan itu adalah pengaruh dari iman Kristen. Jadi sebenarnya kalau kita mau kritis ya, kita bisa bilang sama mereka, sebenarnya Indonesia ini bukan dibangun di atas dasar ideologi agama lain, ya, tapi dibangun di atas dasar ideologi dari negara agama Kristen, karena pengaruh kekristenan itu sangat kental sekali di dalam peraturan, dalam undang-undang dan semua yang ada di dalam negara ini sebenarnya, ya. Nah, tapi kalau kita ngomong gitu kan kita bisa bahaya ya. Jangan, jadi daripada itu tidak usah lah ya. Kita mengalah aja, tidak apa-apa ya. Nah, kemudian kehadiran gereja itu dimulai dari kehidupan Tuhan Yesus, ya, yaitu kelahirannya, pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya dari antara orang mati, kenaikan Yesus ke sorga. Ini adalah inti dari kepercayaan Kristen, atau isi dari Injil itu sendiri. Jadi kalau kita bertanya apa sih Injil itu? Injil itu bicara tentang ini, kelahiran, pelayanan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke sorga. Itu Injil, itu inti dari Injil Bapak Ibu. Jadi Injil itu berbicara tentang hidup Yesus dan pelayanannya. Injil itu bicara tentang tujuan Allah dalam Yesus untuk menggenapkan karya penyelamatan Allah bagi dunia yang dinyatakan di dalam proses ini, kelahiran, pelayanan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, kemarin ini ada sedikit saya singgung ya. Periode ini dimulai kapan? Ya, sebenarnya berdasarkan kalender Gregorian yang awalnya dibuat, tujuannya adalah untuk memisahkan dua zaman, yaitu masa sebelum Yesus lahir, before Christ, dengan Anno Domini, gitu ya, tahun Tuhan kita. Nah, tapi karena ada selisih hitung, akhirnya diteliti lagi, sehingga akhirnya berdasarkan kalender itu ditetapkan bahwa Yesus itu lahir sekitar tahun 4 sebelum Masehi. Lalu dia disalibkan kapan? Sekitar 30, tahun 30, ya. Kalau berdasarkan angka 0 berarti 33. Tapi karena perhitungannya itu mundur 4 tahun, maka diperkirakan Yesus meninggal, disalibkan ketika dia berumur pada tahun 30, ketika dia berumur 33 tahun kurang lebih, ya, 33 tahun. Jadi dia dilahirkan sekitar tahun 4 sebelum Masehi dan dia menjadi dewasa di Nazaret, Galilea, ya. Ini sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan melalui para nabi. Nah, kemudian setelah berumur 30 tahun, dia memulai pelayanannya selama 3 tahun. Termasuk 3 tahun itu apa yang dilakukan oleh Yesus, merekrut ke-12 rasul, ya, melakukan mujizat. Ya, mujizat Tuhan Yesus yang pertama apa, Bapak Ibu? Ya, jangan lupa ya, air jadi anggur ya. Kemudian mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Ya, ada beberapa kitab namanya itu, tapi tidak masuk dalam Alkitab. Itu masuk dalam kelompok kitab apokrifa, gitu ya. Nah, ada salah satu Injil apokrif yang mengatakan bahwa mujizat yang pertama itu bukan mengubah air jadi anggur, tapi waktu dia kecil, dia sedang bermain-main dengan teman-temannya. Lalu mereka tangkap burung, gitu ya, burung pipit. Lalu kemudian burung pipit yang dipegang oleh Tuhan itu kemudian mati. Maka kemudian dia hidupkan burung itu. Nah, tapi itu tidak bisa dipastikan kebenarannya, Pak Ibu, ya. Karena itu sumbernya juga diragukan. Jadi kalau sumbernya diragukan berarti kebenaran juga bisa diragukan, gitu ya. Jadi kita gereja sepakat bahwa mujizat yang pertama dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah mengubah air menjadi anggur, ya. Kemudian setelah dia melayani kurang lebih sekitar 3 tahun, maka kemudian dia ditangkap, dihukum berdasarkan hukum Romawi, maka dia disalibkan, dijatuhi hukuman mati dengan cara disalibkan, ya. Dan itu bukan karena dia melakukan kesalahan, tapi karena hasutan dari para pemimpin agama
Yahudi yang tidak suka dengan Yesus dan ajarannya, yang dianggap mereka itu bertentangan dengan ajaran mereka dan mengancam kewibawaan mereka, ya, mengancam kewibawaan mereka sehingga kemudian mereka menghasut orang banyak untuk menangkap dan kemudian menjatuhi Tuhan Yesus hukuman mati, gitu ya. Nah, dia disalibkan di Bukit Golgota di Yerusalem, di luar kota Yerusalem, sekitar tahun, kita sepakat aja ya, 30 ya, kita bulatkan saja 30, di bawah pemerintahan gubernur provinsi Yudea Romawi pada waktu itu, yaitu Pontius Pilatus, dan kemudian setelah disalibkan, disalib itu dia mati, dan kemudian dikuburkan, ya, kita tahu ceritanya. Nah, umat Kristen percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian pada hari ketiga, dan setelah kematiannya, dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang saksi, Bapak Ibu. Jadi, yang melihat Yesus bangkit itu bukan hanya 12 orang murid, atau murid-murid yang selama ini ikut dia, ya, termasuk perempuan-perempuan yang melayani Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Bukan hanya mereka, tapi Paulus dengan tegas dalam 1 Korintus 15 ayat 6 mengatakan apa? Yang menyaksikan Yesus bangkit itu adalah 500 orang saksi. Banyak ya? Kalau sekarang mau disangsikan, ya itu saya pikir kalau 1-2 orang yang lihat itu masih bisa lah ya, diragukan ya. Tapi kalau 500, mungkin tidak 500 itu 500 orang itu kong kali kong. Tidak mungkin kan? Itu sesuatu yang tidak mungkin. Nah, setelah kebangkitannya dari antara orang mati, dia selama 40 hari, ya, sebelum kenaikannya ke sorga, dia memperlihatkan diri kepada para muridnya. Ya, pertama-tama, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada siapa? Bapak Ibu. Pada siapa? Siapa yang bertemu dengan Tuhan Yesus sudah dia bangkit? Maria Magdalena. Ya, di mana? Di taman. Ya, maka ketika Maria bertemu dengan Tuhan Yesus, walaupun awal dia tidak kenal, tidak ciren gitu ya, kalau orang Palembang bilang ya. Tapi ketika Tuhan Yesus menegur dia, memanggil dia, matanya terbuka, dia lihat, oh Tuhan. Dia mau pegang, jawaban Tuhan Yesus apa? Jangan sentuh aku, karena aku belum kembali kepada Bapa. Ya, nah maka setelah kebangkitannya dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kemudian sudah itu dia naik ya ke sorga, yaitu dia, tapi belum tetap di sana, dia masih tetap ada di bersama-sama dengan para murid kurang lebih sekitar 40 hari lamanya setelah kebangkitan. Ya, nah umat Kristen juga percaya bahwa para imam Yahudi yang ketakutan menyogok para penjaga kubur untuk menyebarkan kabar bohong bahwa apa? Yesus tidak bangkit, melainkan mayatnya dicuri oleh para murid. Ada enggak catatannya? Ada. Ini salah seorang murid Yesus yang menulis Injil, namanya Matius, itu mencatat dalam Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15. Ya, ini catatannya nih. Boleh baca sebentar ya, Pak Ibu ya, sehingga kita kalau orang ini kan ini seringkali ayat masalah ini kan seringkali dipertanyakan kan? Ya, enggak, seringkali dipertanyakan, betul enggak Yesus bangkit? Yesus enggak bangkit kata mereka. Ya. Nah, tapi ini kebenaran, fakta, sejarah yang menjadi catatan penting yang tidak bisa disangkal bahwa betul Tuhan Yesus itu bangkit. Hanya ya berita itu ditutupi dengan cara disogok, ya, menyogok para penjaga yang menjaga kubur. Oke, boleh yang sudah temukan, bacakan untuk kita. Sementara mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Sesudah berkumpul dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Apabila hal ini terdengar oleh gubernur, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak mendapat kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu
dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Cerita ini tersebar di antara orang Yahudi sampai hari ini. Nah, itu jelas ya, itu penekanan terakhir itu tuh ya. Kenapa ada berita itu sampai sekarang? Bahkan bukan hanya orang Yahudi saja, tapi orang-orang Muslim juga pakai ini kan, isu ini kan. Nah, ini menjadi salah satu isu yang menyangkal tentang kebenaran dari kebangkitan Tuhan ke sorga, Pak Ibu. Tapi Yesus betul-betul bangkit enggak? Ya, dia bangkit. Hanya berita itu dimanipulasi, coba ditutupi ya, dengan cara menyogok. Nah, jadi para pengawal yang menjaga kubur itu dibayar, ya dikasih uang, supaya akhirnya menyebarkan kabar bohong. Ya, sumbernya dari mana? Para imam, ya, tidak jauh-jauh dari situ ya. Nah, kemudian maka dari apa yang kita belajar ini, kita memahami bahwa kelima hal ini menjadi inti penting yang perlu kita belajar tentang Tuhan Yesus, ya. Sebagai satu pribadi yang betul-betul ada di dalam sejarah dunia ini. Jadi Yesus itu bukan cuma sekedar cerita, dan juga bukan cuma sekedar ilusi, ya. Karena banyak orang yang mengatakan bahwa cerita tentang Yesus cuma dongeng saja. Itu bukan sesuatu yang benar. Tapi apa yang disaksikan oleh Injil dan yang disaksikan oleh para saksi yang sejaman dengan Tuhan Yesus dan bahkan yang dekat dengan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Yesus itu betul-betul datang ke dalam dunia. Dia betul-betul hidup di dalam dunia dan itu tidak bisa disangkali kebenarannya, ya. Nah, informasi utama tentang kehidupan Yesus berasal dari keempat Injil dan tulisan-tulisan Paulus serta murid-murid Yesus yang lain yang secara kolektif disebut Perjanjian Baru, ya. Nah, ada juga sumber yang lain, Bapak Ibu, di luar Perjanjian Baru, tapi tidak dimasukkan ke dalam maksudnya tidak ditulis dalam bentuk tulisan, dalam bentuk buku. Karena itu adalah tradisi lisan. Jadi cerita dari mulut ke mulut dari para saksi kepada gereja, kepada orang-orang percaya dan kepada orang-orang di luar gereja, ya. Dan dipercaya bahwa itulah yang menjadi salah satu sumber bagi para penulis Injil untuk menulis 4 Injil, ya, 4 Injil yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru, ya. Nah, itu dia. Karena kalau kita lihat 4 Injil, Bapak Ibu, ditulis oleh siapa yang pertama? Matius. Siapa itu Matius? Murid Tuhan Yesus, ya, Mungut Cukai yang kemudian menjadi murid Tuhan Yesus. Artinya dia adalah orang yang langsung melihat, ya, bersama-sama dengan Tuhan Yesus melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Maka itu cerita itu pasti dia tahu, ya, dengan pasti. Kemudian Markus, siapa Markus? Kemarin sudah belajar Perjanjian Baru ya? Belum ya? Udah ya? Nah, siapa itu Markus? Ayo. Ini kita review dikit ya. Siapa itu Markus, Bapak Ibu? Hah? Keponakannya Barnabas, ya. Nah, Markus itu adalah anak dari Yohana, ya, yang menjadi bendahara Herodes, ya. Jadi dia bapaknya pejabat, ya, orang kaya. Nah, itu yang kalau Bapak Ibu ingat ada satu cerita di Injil Markus itu, ada seorang anak muda ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, ya. Dia kemudian melarikan diri dengan tidak pakai apa-apa, gitu ya, telanjang. Itulah Markus, ya. Nah, jadi dia sendiri juga menyaksikan Tuhan Yesus ditangkap dan tentu dia juga menyaksikan peristiwa penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, tapi menurut tradisi, Markus itu mendapat banyak informasi untuk penulisan Injil Markus itu dari siapa? Dari Petrus, ya, dari Petrus. Saksi mata, murid dari Tuhan Yesus sendiri. Karena Markus kemudian mengikut Petrus dalam pelayanannya, ya, menjadi murid dan juga menjadi anak rohani dari Petrus. Nah, kemudian Lukas. Siapa itu Lukas? Dia seorang tabib, ya. Tapi dia juga adalah murid dan sekaligus anak rohani dari Rasul Paulus. Jadi Paulus juga tahu tentang Yesus karena Paulus juga hidup sejaman dengan Tuhan Yesus, ya.
Dan ya, dia tentu juga menjadi salah satu awalnya golongan Sanhedrin yang berteriak supaya Tuhan Yesus disalibkan. Ya, puji Tuhan dia ditangkap oleh Tuhan, ya, dan akhirnya menjadi rasul. Nah, kemudian Yohanes, ya, itu juga adalah murid dari Tuhan Yesus. Ya, bahkan dia adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian informasi utama tentang kehidupan Yesus itu berasal dari keempat Injil dan ini ya seterusnya. Oke. Selanjutnya, ya. Nah, kita lihat tentang jemaat mula-mula, Bapak Ibu. Catatan tentang jemaat mula-mula itu dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul, ya. Itu adalah salah satu kitab sejarah dalam Alkitab. Khususnya itu adalah satu-satunya kitab sejarah dalam kitab Alkitab Perjanjian Baru, ya. Nah, hari lahir gereja itu adalah hari turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, ya. Di mana dalam peristiwa itu, peristiwa pencurahan Roh Kudus itu murid dipenuhi dengan Roh Kristus, ya, atau Roh Kudus, ya. Nah, Bapak Ibu, coba kalau kita baca di dalam Alkitab itu kadang kita bertemu dengan Roh Allah, Roh Kristus, Roh Yesus, Roh Kudus. Kira-kira itu menunjuk kepada Roh Allah yang sama atau berbeda? Sama sebenarnya. Itu menunjuk kepada siapa? Pribadi ketiga dalam Tritunggal, ya, yaitu Allah Roh Kudus. Hanya memang menggunakan macam-macam sebutan, tapi itu sama, ya, menunjuk kepada Roh Kudus, ya. Nah, para murid dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, sehingga mereka berani bersaksi tentang kelepasan yang dikaruniakan Tuhan kepada dunia. Dan menarik bahwa peristiwa pencurahan Roh Kudus itu diikuti dengan apa? Para murid yang berkhotbah, dan mereka berkhotbah dengan menggunakan bahasa roh. Nah, ini Bapak Ibu salah satu dasar di dalam Alkitab yang mengajar kepada kita yang mengajar kepada kita gereja Tuhan tentang apa itu bahasa roh dan bagaimana bahasa roh, ya. Jadi berdasarkan Kisah Rasul pasal 2 tentang pencurahan Roh Kudus, kita membangun ajaran gereja tentang karunia Roh Kudus, dan itu khususnya tentang bahasa roh, ya. Nah, jadi itu dasar yang pertama. Lalu yang kedua, tentang bahasa roh itu kita bisa kembangkan atau bangun berdasarkan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ketika dia berbicara tentang karunia-karunia rohani, dan juga dalam pasal 14. Di situ Paulus banyak berbicara tentang karunia-karunia rohani, dan dan panjang lebar, ya, dan panjang lebar Paulus juga berbicara tentang khususnya karunia bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dan nubuat. Itu 3 karunia yang dijelaskan Paulus panjang lebar dalam surat 1 Korintus. Kenapa? Karena ternyata di dalam jemaat Korintus, latar belakangnya adalah karena di dalam jemaat Korintus ada problem tentang 3 karunia ini, ya. Karena itu Paulus memandang perlu untuk memberikan jawaban dan pengajaran yang benar kepada mereka tentang 3 karunia ini. Bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dan tentang bernubuat, ya, karunia nubuat. Nah, jadi ini sesuatu yang mungkin bisa Bapak Ibu dalami, ya, nanti, ya, boleh dalami lebih jauh. Nah, nanti juga kayaknya ada tentang doktrin Roh Kudus juga, Pak, ya, Pak Anwar, ya, betul, ya. Nanti boleh diskusi dengan dosen yang mengajar, ya, untuk pengajar tentang karunia Roh Kudus nanti, ya, tentang doktrin Roh Kudus. Nah, kemudian di mana pada waktu itu dalam peristiwa Pentakosta itu semua orang yang hadir, yang mendengar itu, ya, mendengar berita itu yang disampaikan oleh para murid, khususnya Petrus yang berkhotbah, ya. Nah, kemudian didengar oleh orang banyak. Petrus dan para murid yang lain sedang berbicara dalam bahasa asal daerah mereka masing-masing. Karena dalam peristiwa Paskah itu, yang hadir itu adalah orang-orang Yahudi atau pengikut agama Yahudi, penganut agama Yahudi dari luar Yahudi,
yang berasal dari banyak daerah. Nah, itu disebutkan dalam Kisah Rasul pasal 2 itu ya, asal daerah-daerah mereka. Dan orang-orang ini mendengar para murid itu berbicara dalam bahasa asli daerah mereka. Pertanyaannya, Petrus dan para rasul yang lain, mereka adalah orang-orang yang ahli banyak bahasa? Tidak, karena mereka di Timur Tengah pada masa Tuhan Yesus pada waktu itu hanya di Israel ya, di Yerusalem ya, mereka biasa hanya menggunakan 3 bahasa ya. Yang pertama itu adalah bahasa Ibrani dan bahasa Aram. 2 bahasa ini adalah bahasa ibu mereka. Jadi bahasa pertama yang dipelajari oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem sekitarnya itu adalah bahasa Aram dan bahasa Ibrani. Lalu kemudian bahasa pemersatu, bahasa nasional, karena berada di bawah kekuasaan Romawi, maka mereka menggunakan bahasa Yunani. 3 bahasa ini saja. Jadi, apa yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal 2 itu menunjukkan kepada kita bahwa para murid itu bukan orang yang pintar berbahasa lain. Mereka cuma tahu minimal 3 bahasa itu saja. Atau mungkin salah satu dari antara bahasa-bahasa yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal 2 itu. Tapi menarik bahwa ketika mereka berbicara kepada orang banyak itu, orang-orang itu mendengar para rasul berbicara dalam bahasa daerah mereka masing-masing. Nah, ibaratnya seperti ini. Saya mengajar sekarang dalam bahasa apa, Bapak Ibu? Indonesia. Bukan, saya ngajar bahasa Inggris. Bukan, bahasa Indonesia ya. Tapi waktu saya ngomong bahasa Indonesia, Bapak Ibu, kita beda-beda suku ya. Ketika saya ngomong ngajar kita dalam bahasa Indonesia, tapi yang Bapak Ibu dengar adalah saya mengajar kita malam hari ini dengan menggunakan bahasa daerah kita masing-masing. Jadi orang Batak dengar saya ngomong dalam bahasa Batak. Orang Jawa dengar saya ngomong dalam bahasa Jawa. Orang Tionghoa ya mendengar saya menggunakan bahasa Mandarin gitu ya. Dan suku-suku yang lain juga begitu ya. Ibu Ferry mendengar saya mengajar dengan bahasa Korea. Wah, pada saat itu bahasa Korea gitu ya. Nah, itu yang terjadi ya, yang dicatat oleh Lukas di dalam Kisah Rasul pasal 2. Nah, itu menurut saya adalah satu prinsip dasar yang kita bisa jadikan sebagai acuan ya untuk membangun doktrin atau ajaran tentang karunia bahasa roh, Bapak Ibu ya. Nah, ini dia, nanti kita akan lebih jauh lagi nanti ya ke belakang ya. Oke. Kemudian pada waktu itu agama Kristen yang baru muncul ini, iman Kristen yang baru muncul itu sepertinya nampak merupakan salah satu aliran dalam agama Yahudi. Kenapa? Karena agama Yahudi pada masa itu banyak alirannya, Bapak Ibu. Ya, banyak alirannya. Ya, minimal yang kita tahu itu ada 3. Yaitu apa? Farisi, Saduki, dan Selot. 3 ini minimal ya. Jadi itu dicatat di dalam Alkitab. Tapi sebenarnya bukan cuma 3 ini, banyak sekali alirannya ya. Dan masing-masing itu berkembang dengan guru, dengan rabinya masing-masing. Nah, maka ketika kekristenan muncul ya dalam konteks Yahudi, maka pemerintah pada waktu itu melihat bahwa ajaran ini sebenarnya merupakan dianggap sebagai satu aliran di dalam mazhab Yahudi, ya, di dalam agama Yahudi yang berkembang di wilayah Israel, Yudea, Samaria, dan Galilea pada waktu itu, ya. Maka itu juga didukung oleh apa? Tempat ibadah yang digunakan oleh jemaat mula-mula, di mana mereka mengunjungi bait Allah, ya. Kemudian mereka juga beribadah itu kalau di luar Yerusalem di rumah-rumah ibadat, ya, atau itu di sinagog ya, sinagog yang adalah rumah ibadat orang Yahudi di luar kota Yerusalem, ya. Dan bahkan dalam ajaran mereka tetap memegang teguh Taurat Musa, ya, sebagai firman Tuhan. Mereka tetap pegang itu. Nah, hanya ada perbedaannya antara orang Kristen dan orang Yahudi, ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah orang Yahudi menolak Yesus dan tidak percaya kepada Yesus, tapi orang Kristen percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan, mengaku Yesus sebagai Tuhan, dan mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Ini perbedaannya, Pak Ibu.
Pada waktu itu orang Kristen pakai apa? Pakai Alkitab apa? Pada waktu itu Alkitab Perjanjian Baru belum ada. Jadi ini pakai oleh orang Kristen adalah Alkitab Perjanjian Lama. Ya, sama dengan kitab yang dipakai oleh orang Yahudi waktu itu. Mereka pakai Perjanjian Lama, ya. Nah, berdasarkan Perjanjian Lama itulah kemudian para rasul dan penatua yang ada dalam gereja mengajar jemaat, ya, dan kemudian menafsirkan teks Alkitab Perjanjian Lama itu berdasarkan ajaran Yesus, ya. Ya, mari Ibu, silakan, ya. Iya, mari Bu. Ya, jadi gereja mula-mula belum punya Alkitab seperti kita. Mereka hanya punya Alkitab Perjanjian Lama saja, ya. Nah, kemudian permulaan sejarah gereja itu dapat kita pelajari dalam kitab Kisah Para Rasul yang mencatat, ya, sebagian besar. Kenapa saya katakan sebagian besar? Karena hanya sebagian saja yang dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul tentang jemaat mula-mula. Khususnya catatan Lukas dalam Kisah Rasul itu hanya fokus kepada pelayanan para rasul awal, kemudian Paulus, dan stopnya atau ruang lingkup pelayanannya itu adalah di dalam wilayah kekaisaran Romawi. Padahal gereja kan tadi saya bilang sudah berkembang di banyak tempat, termasuk juga di daerah-daerah yang berada di luar wilayah kekaisaran Romawi, seperti Afrika. Tapi kan dalam Kisah Rasul kan tidak dicatat kan bagaimana pelayanan atau kehadiran gereja di sana, ya. Demikian juga di Irak, Iran itu juga sudah ada, bahkan sampai di Oman itu juga sudah ada. Tapi dalam Kisah Rasul tidak dicatat. Kenapa? Karena tentu sebagai penulis Lukas punya punya fokusnya sendiri. Maka kita lihat Kisah Rasul itu terbagi atas dua, Bapak Ibu, ya. Pasal 1 sampai dengan pasal 15. Kenapa saya bagi 15? Karena itu adalah pemisahnya, ya. Pasal 1 sampai pasal 15 yaitu tentang sidang di Yerusalem. Itu fokus dari Lukas dalam Kisah Rasul itu adalah mencatat pelayanan dari semua murid Yesus secara umum, ya. Khususnya Petrus dan Paulus. Kenapa? Karena ini dua tokoh yang sentral dalam gereja awal, Petrus dan Paulus. Kenapa murid-murid yang lain tidak banyak disebutkan? Karena dua tokoh inilah yang punya peran yang besar sebagai pemimpin dalam gereja awal, yaitu Petrus dan Paulus. Nah, baru kemudian dari pasal 16 dan seterusnya, itu isinya apa? Hanya tentang pelayanan Paulus. Petrus tidak disinggung lagi, ya. Rasul-rasul yang lain juga tidak dibicarakan di situ. Jadi itu pembagian dalam kitab Kisah Para Rasul, ya. Nah, jadi Lukas fokus hanya mencatat tentang kisah gereja yang ada di dalam wilayah kekaisaran Romawi saja. Di luar itu, Lukas tidak banyak perhatian ke sana, ya. Nah, karena itu kalau kita belajar sejarah gereja yang lain, Bapak Ibu, kita akan melihat ada banyak catatan-catatan juga tentang sejarah gereja di Afrika bagaimana, gitu ya. Sejarah gereja di Asia seperti apa, Asia bagian timur, ya, itu seperti apa. Nah, itu berbeda dari apa yang dilukiskan dalam Kisah Para Rasul. Nah, kemudian ini dia karunia-karunia, ya. Pada saat itu kita melihat bagaimana orang-orang Kristen awal itu, ya, diberikan oleh Tuhan rupa-rupa karunia roh, karunia-karunia rohani yang melimpah dari Tuhan, ya. Dari 12 karunia yang disebutkan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 12, itu semua diberikan Tuhan kepada gerejanya, dan itu sangat luar biasa, ya. Nah, salah satu tentang penggunaan karunia yang besar itu dicatat dalam, kita bisa lihat temukan dalam kitab 1 Korintus, ya, surat 1 Korintus. Karena di situ Paulus bicara panjang lebar tentang karunia-karunia rohani, ya. Di Efesus ada, tapi tidak banyak singgung tentang itu, ya. Tapi di 1 Korintus khususnya pasal 12 dan 14, Paulus banyak menyinggung tentang karunia-karunia rohani. Nah, semua karunia ada, Bapak Ibu, ya, semua karunia ada. Ini berbeda dengan zaman kita sekarang, ya. Karunia-karunia itu bukan tidak ada, tapi jarang, ya, tidak terlalu kelihatan, tidak terlalu nampak seperti gereja awal, begitu ya. Nah, seperti itu. Bayangkan Petrus ketika dia lewat aja, ya,
dia tidak berhenti Bapak Ibu. Ada satu cerita tradisi yang mengatakan begini. Petrus ketika dia lewat di satu jalan, maka orang meletakkan banyak orang sakit di pinggir jalan. Kena bayangan dia, sembuh. Wah, luar biasa ya. Kalau saya lewat malam-malam gitu ya, ada orang sakit, saya lewat, sembuh dah? Belum tentu. Gitu ya. Tapi Petrus luar biasa loh. Ya, itu tapi bukan Petrusnya yang luar biasa, tapi Tuhannya yang luar biasa bekerja dengan cara yang luar biasa gitu ya. Petrus lewat, orang-orang sakit di pinggir jalan kena bayangannya saja sembuh. Mereka pegang sapu tangannya atau jubahnya para murid sembuh. Wah, itu mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan bagi gereja awal, dan itu luar biasa sekali ya. Nah, banyak karunia Tuhan berikan ya. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut dalam 1 Korintus ya. Oke. Ya. Nah, gereja awal tadi kan saya katakan bahwa gereja awal itu dipandang sebagai salah satu aliran dalam agama Yahudi. Tapi lambat laun orang Kristen mulai memisahkan diri, menampilkan diri secara khusus ya, sebagai agama yang berbeda, sebagai iman yang berbeda, ajaran yang berbeda dari agama Yahudi ya. Maka mulai memisahkan diri. Nah, akibatnya apa? Akibatnya banyak orang-orang Yahudi mulai kemudian apa? Mereka terbuka matanya, oh ternyata nih bukan kita, bukan kelompok kita. Maka mereka mulai melakukan penganiayaan ya. Nah, itu kita lihat dalam Kisah Rasul kan, bagaimana Paulus dulu namanya Saulus ya, begitu bersemangat sekali untuk menangkapi orang-orang Kristen ya. Nah, bahkan dia sampai minta surat dari Mahkamah Agama loh ya, untuk pergi kemana? Ke Damsik. Tapi itu cara Tuhan, itu jalan Tuhan ya. Itu adalah rencana Tuhan. Karena Tuhan sudah menetapkan bahwa Paulus akan ditangkap oleh Tuhan dalam perjalanan ke Damsik itu ya. Tinggal selangkah lagi dia masuk ke kota Damsik, dia melihat cahaya yang besar, dia jatuh dari kudanya, matanya buta, dia mendengar satu suara yang berbicara kepadanya, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Yang berbicara itu adalah Tuhan Yesus, dan di situ dia ditangkap ya. 3 hari 3 malam dia buta, kemudian Tuhan mengutus salah seorang murid yang ada di Damsik ya, dan juga seorang nabi Tuhan pada waktu itu bernama Ananias untuk mendoakan Paulus sehingga akhirnya matanya terbuka, dan akhirnya Ananias mengajar dia ya, dan membawanya ke Yerusalem bertemu dengan para rasul. Nah, awalnya para rasul curiga, ini jangan-jangan penyusup gitu ya, menyamar dia, pura-pura bertobat, tapi mau tangkap kita. Tapi kemudian ketika Ananias menjelaskan kepada mereka, akhirnya para rasul menerima Saulus dengan tangan terbuka ya. Nah, jadi sejak saat orang Kristen mulai memisahkan diri dari agama Yahudi, mereka mulai mengalami penganiayaan. Nah, tapi ini sebenarnya ada satu maksud Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan tanpa maksud ya, ada satu maksud Tuhan, supaya akhirnya orang-orang itu melihat kekristenan itu sebagai sesuatu yang baru, yang berasal dari Tuhan, untuk menyatakan rencana penyelamatan Tuhan bagi dunia ya. Nah, pemisahan itu dimulai sejak kapan? Sesudah pembunuhan Stefanus, yang menegaskan bahwa Taurat dan korban agama Yahudi tidak berharga lagi oleh kedatangan Kristus. Ini orang Yahudi marah ya. Dia khotbah di depan Mahkamah Agama, mereka marah, lalu kemudian melempari Stefanus dengan batu sampai mati. Dan Lukas mengatakan di situ apa? Saulus ada di situ. Maka dia setuju dengan hal itu. Bahkan dia sendiri yang pegang jubahnya Stefanus ya, yang dibuka oleh orang banyak. Dia pegang jubah itu. Dan itu sebagai satu penegasan bahwa Saulus ikut dalam pembunuhan itu ya. Maka Stefanus menjadi martir yang kedua. Setelah yang pertama sekali mati dari para murid, dari orang percaya siapa? Yakobus, betul ya, Yakobus. Stefanus menjadi yang kedua ya. Nah, lalu jemaat Kristen sangat dianiaya oleh Sanhedrin,
sehingga mereka melarikan diri keluar Yerusalem. Nah tadi yang saya bilang, ini sebagai rencana Tuhan. Kenapa? Karena jemaat mula-mula pada waktu itu sebelum Stefanus martir, mereka cuma mau tinggal di Yerusalem. Padahal Tuhan sudah utus mereka keluar, termasuk para murid, ya, termasuk para murid. Mereka hanya fokus di dalam, di Yerusalem. Mereka menyembunyikan diri, mereka hanya berani untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar Yerusalem. Mereka tidak mau keluar, padahal Tuhan sudah utus mereka. Dan bahkan kepada para rasul, Tuhan sudah bagi wilayah-wilayah untuk mereka layani, tapi mereka tidak mau pergi. Ya, maka kemudian akhirnya Tuhan pakai cara ini, Bapak Ibu, penganiayaan, penderitaan. Nah, jadi jangan-jangan ini juga teguran untuk kita ya. Kalau Tuhan bilang pergi, jadikan bangsa murid Tuhan Yesus, kita tidak mau pergi. Gimana? Mau dianiaya? Jadi sebelum menderita bagus saya pergi ya, taat ya. Lakukan perintah Tuhan ya. Nah, dengan jalan ini Injil mulai dikabarkan di luar negeri. Mula-mula kepada orang-orang Yahudi saja, tapi kemudian juga kepada bangsa-bangsa lain. Pertama sekali, ya, tempat pelarian yang dituju oleh orang-orang Kristen pada masa penderitaan itu adalah Antioquia. Ya, satu kota di wilayah Syria, ya, Antioquia. Nah, kemudian di sini istilah Kristen itu muncul. Ya, dikenakan kepada para pengikut Kristus. Ya, Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus, ya, atau orang-orang yang mengajarkan tentang Kristus, ya, Kristen, pengikut Kristus. Nah, kemudian dari Antioquia, Antioquia menjadi pusat pelayanan Paulus dan Barnabas. Karena ini menjadi tempat pengutusan Paulus dan Barnabas, ya. Jadi Paulus itu ketika dia bertobat dari Damsyik dia dibawa ke Yerusalem. Setelah dia kurang lebih berapa bulan bertemu dengan para rasul dan belajar dari mereka, lalu kemudian dia pergi ke tanah Arab. Jadi Paulus tuh mengasingkan diri untuk belajar langsung dari Tuhan, dan para rasul yang melayani di tanah Arab itu ya selama kurang lebih 3 tahun, Bapak Ibu. Jadi kalau Paulus sendiri bilang setelah dia bertobat dari Yerusalem dia pergi ke tanah Arab, berarti apa? Itu satu kebenaran, satu data yang kita temukan bahwa sejak awal, sesudah peristiwa Pentakosta, sudah ada gereja di tanah Arab. Jadi jauh, ya, 7 abad sebelum Islam muncul, sudah ada gereja di tanah Arab. Ya. Nah, kemudian gereja tidak terkurung lagi dalam batasan adat dan agama Yahudi, karena gereja sudah mulai berkembang, ya, menjadi gereja yang menjangkau dunia. Nah, kemudian Bapak Ibu, gereja awal ini tidak luput dari yang namanya pertikaian. Karena dalam jemaat yang masih muda itu, kemudian timbul perselisihan antara jemaat yang berlatar belakang orang kafir atau non-Yahudi dengan jemaat induk yang ada di Yerusalem, yang mayoritas adalah jemaat yang berlatar belakang Yahudi. Nah, maka Paulus sebagai rasul yang dipanggil dan diutus Tuhan untuk melayani orang-orang non-Yahudi atau bangsa-bangsa di luar Yahudi, ya, kemudian mengajukan persoalan itu kepada penatua, sidang penatua yang ada di Yerusalem. Nah, siapa itu sidang penatua yang ada di Yerusalem, Bapak Ibu? Sidang penatua yang ada di Yerusalem itu adalah Yakobus, Yudas, dan Petrus. Yakobus dan Yudas ini bukan murid Tuhan Yesus ya, bukan para rasul, tapi Yakobus dan Yudas ini adalah adik dari Tuhan Yesus, ya, yang menulis surat Yakobus dan surat Yudas. Jadi yang menulis surat Yakobus dan surat Yudas itu bukan rasul Yakobus atau rasul Yudas, tapi adik dari Tuhan Yesus, ya, yang menulis surat itu. Nah, jadi akhirnya di dalam persoalan itu dibicarakanlah masalah yang ada. Masalahnya apa? Orang-orang Kristen latar belakang Yahudi memaksa orang-orang Kristen di luar Yahudi untuk tetap melakukan tuntutan Taurat. Yaitu apa? Sunat, puasa, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, ini jadi masalah. Ya, maka kemudian akhirnya
buatlah satu sidang, ya. Ini yang dicatat tadi, Kisah pasal 15, ya. Nah, ini Bapak Ibu, dalam sejarah gereja ini adalah sidang oikumene gereja yang pertama, ya. Jadi di kota Yerusalem. Jadi sebelum ada sidang-sidang gereja yang lain, ini sidang yang pertama dalam sejarah, ya. Yaitu di sidang yang dilakukan oleh para rasul di kota Yerusalem. Nah, akhirnya dalam sidang itu disepakati bahwa apa? Orang Yahudi wajib melakukan hukum Taurat, tapi orang-orang Kristen non-Yahudi, di luar Yahudi tidak wajib. Kalau mau silakan, kalau tidak juga tidak masalah, tidak diwajibkan. Tapi ada 4 yang diwajibkan, yang harus mereka lakukan. Itu dicatat dalam Kisah 15 ayat 29. Coba kita baca dulu ya. Kisah 15 ayat 29. Ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh orang-orang Kristen di luar Yahudi. Kisah 15 ayat 29. Oke, yang sudah dapat boleh bacakan untuk kita. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging, binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Ya. Kalau kamu memelihara diri dari hal ini, kamu berbuat baik. Sekian, Mas. Selamat. Ya, oke ya. Ada 4 ya. Yang pertama apa? Makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Yang kedua, makanan yang ada darahnya. Ya. Yang ketiga, daging binatang yang mati dicekik. Yang keempat, bersinahan. Ya, tidak boleh bersinah. Nah, ini mudah enggak, Pak Ibu? Kira-kira ada yang protes tak nih ya? Ada yang protes tak dari kita ya? Orang Batak. Iya, dari darah ya. Nah, makanya. Boleh tak? Ya, padahal saksang itu kalau tidak ada darahnya udah enak kan? Makan BPK juga gitu. Kalau cabenya, sambelnya itu kan enggak pakai darah udah enak kan? Nah, itu masalah tuh. Ya, tapi ini empat prinsip yang ditekankan dalam sidang di Yerusalem, ya. Tidak boleh melanggar 4 itu, ya. Nah, untuk orang Tionghoa juga ini jadi masalah. Kenapa? Karena kalau orang Tionghoa kan biasa ada sembahyang kan? Nah, itu di depan di kuburan gitu ya, atau di depan peti jenazah. Nah, lalu gimana? Ya, boleh nggak makan itu kalau sudah disembayangkan? Ya, enggak boleh sebenarnya ya. Tapi kemudian Paulus nanti mengatur dalam 1 Korintus, dalam surat Titus. Paulus tekankan bukan masalah makanannya. Tapi yang penting situ apa? Bicara masalah apa? Batu sandungan. Jadi kalau seandainya ini nih, saya tahu bahwa makanan yang diberikan kepada saya itu adalah makanan yang sudah disembayangkan lah. Ya. Sudah disembayangkan di kuburan misalnya. Nah, sebenarnya pada prinsipnya Paulus bilang tidak masalah mau dimakan. Ya. Karena apa? Karena yang penting di situ adalah berdoa dalam nama Yesus. Itu sudah dikuduskan. Karena yang membuat najis itu bukan makanannya, tapi yang memakannya, ya. Yang memakannya yang masalah, ya. Nah, itu dia. Ya. Nah, maka Paulus bilang seperti ini, kalau karena makanan itu, aku menjadi batu sandungan bagi saudaraku yang lemah imannya, maka aku berdosa. Karena itu aku tidak makan. Jadi lebih kepada itu, menjaga. Supaya jangan sampai menjadi batu sandungan. Ya, tapi kalau seandainya tidak bisa gimana? Kalau tidak ada orang lihat, ya kalau mau makan, ya silakan aja. Karena itu adalah berkat Tuhan kan? Nah, Paulus angkat satu kasus gini. Ketika Daud dalam pelarian, dia dikejar oleh Saul kan? Dia dengan pengikutnya, kemudian sampailah di Nob kepada imam siapa, saya lupa namanya ya. Dia sampai di situ, lalu kemudian mereka tidak punya makanan. Sedangkan di tempat imam itu hanya ada makanan yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itu kudus, tidak boleh dimakan oleh semua orang, sembarang orang. Hanya imam yang boleh makan dan keluarganya. Nah, tapi karena tidak ada, akhirnya apa? Daud minta itu. Dan dia makan bersama dengan para pengikutnya.
Ya, itu melanggar, tapi dalam kondisi terjepit. Ya, tidak desak, tidak ada lagi. Ya, apa boleh buat, akhirnya dia makan. Nah, jadi Paulus mengangkat hal itu. Jadi masalahnya bukan di makanannya, ya, tapi masalahnya adalah yang paling penting itu adalah itu jadi berkat enggak? Ya, jadi berkat enggak? Atau justru jadi batu sandungan? Kalau jadi batu sandungan, ya tidak makan, gitu ya. Nah, maka kalau saya di jemaat, di gereja, Bapak Ibu, jemaat sudah punya konsep, karena sudah, yang sebelum-sebelum saya sudah mengajarkan, tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan, yang sudah disembayangkan. Tidak boleh makan darah. Lalu gimana? Ya saya ketika saya bersama dengan mereka, saya tidak makan itu. Nah, tapi kalau dengan orang Batak gimana? Tidak mungkin kan, istri saya orang Batak. Di Punguan, kan di kumpulan orang Batak gitu kan, gimana? Ada pula datang Lai, kau ini tidak makan, katanya. Tidak enak kan, Lai, macam mana? Ula-ula, nah. Bahaya menyinggung ula-ula kan. Ya udah, ya sesuaikan dengan konteksnya saja Pak Ibu, ya. Ya betul itu tadi, batu sandungan rendah gitu ya. Ya, ya begitu. Ya. Ya. Nah, jadi kalau saya mau makan ya udah pergi sendiri, ya. Cari di luar. Iya, kelapo. Oke. Iya. Iya. Minggu depan. Oke ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah aturan yang ditetapkan dalam sidang itu, ya. Nah, kalau kita sih menurut saya kalau kita mau lakukan tidak masalah, ya. Bagus. Karena memang makan darah itu juga sebenarnya tidak sehat, ya. Karena darah itu kan kotor dan itu sumber dari penyakit sebenarnya, ya. Jadi lebih ke alasan kesehatan kalau menurut saya, tidak makan darah, ya. Seperti itu. Ya, oke. Kalau orang Tionghoa malah enak tuh darah tuh, ya. Darah babi itu dimasak, Bu, ya. Itu jadi dibuat ini enak gitu ya. Nanti ibu ini boleh masak untuk kita. Ibu siapa sorry namanya Bu? Boleh masak untuk kita Bu. Kita makan sama-sama. Ya, oke. Oke, ya. Kita lanjut ya. Nah, kemunduran jemaat di Yerusalem. Pada waktu itu, kekuatan jemaat di Yerusalem itu makin surut. Kenapa? Karena penganiayaan itu membuat banyak anggota jemaat yang melarikan diri ke luar negeri, menghindari penganiayaan yang terjadi. Ya, maka jemaat yang di luar Yerusalem semakin bertambah jumlahnya. Ya, nah kemudian menjelang penghancuran kota Yerusalem pada tahun 70 Masehi oleh Jenderal Romawi yang bernama Titus. Maka orang Kristen Yahudi meninggalkan kota itu karena mereka tidak setuju dengan cita-cita dan maksud kaum pemberontak Yahudi yang ingin melawan pemerintah Romawi pada waktu itu. Ya, nah akhirnya mereka keluar meninggalkan kota Yerusalem. Jadi sempat kota Yerusalem itu tidak ada orang Kristennya pada tahun 70 itu. Dan kenapa? Kemudian kota itu dihancurkan. Ya, Bait suci yang megah yang dibangun oleh Herodes juga kemudian dihancurkan oleh Titus. Ya. Nah, ini adalah kehancuran agama Yahudi. Kemudian mereka pindah ke kota Pela. Kota Pela ini adalah sebuah kota kecil yang terletak di daerah sebelah timur Sungai Yordan, dekat Laut Mati, Bapak Ibu, ya, dekat Laut Mati. Kalau kita lihat peta Timur Tengah ya, itu ada di utara Galilea, Danau Galilea, ada Sungai Yordan, di bawahnya ada Laut Mati, ya. Nah, orang-orang Kristen latar belakang Yahudi ini lari ke situ. Nah, kemudian hari mereka digelari dengan nama Ebionit, ya dari kata Ibrani Ebion, artinya miskin atau hidup mengasingkan diri, ya. Nah, kemudian jemaat ini memisahkan diri di gereja dari dunia luar dan juga bahkan dari gereja sendiri, ya. Karena itu kemudian mereka dianggap sebagai bidat. Tapi bukan karena ini mereka dianggap bidat, bukan karena mereka memisahkan diri dari gereja resmi, mereka dianggap bidat. Tapi karena apa? Karena mereka menolak ajaran Paulus dan tidak mengakui Yesus dilahirkan dari anak darah. Padahal itu adalah doktrin penting dalam iman Kristen, ya. Kelahiran anak darah itu menjadi satu doktrin penting dalam Kristologi.
yang tidak boleh disangkal, tidak boleh dihilangkan. Karena kalau itu dihilangkan, maka penyelamatan damai tidak ada arti untuk kita. Ya. Nah, kemudian di samping perjanjian lama, Jemaat Ebionit itu juga pakai ini dia, satu kitab namanya Injil orang Ibrani. Ya. Nah, Injil orang Ibrani bukan kitab kanonik Bapak Ibu, tapi ini adalah satu kitab yang kemudian dikelompokkan dalam kitab apokrif. Apokrif itu artinya tersembunyi. Kenapa disebut tersembunyi? Karena pertama, tidak jelas siapa yang menulis, ya. Kitab apokrif banyak sekali. Ya, kalau mau dikumpulkan banyak sekali. Ratusan ada. Dan mereka kitab-kitab ini pakai nama-nama orang terkenal dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru. Ya, ada Injil Petrus, ada Injil Yudas, ada Injil Maria Magdalena, ya, ada surat kepada apa gitu ya, banyak macamnya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau baca Injil Maria Magdalena atau Injil Yudas, saya ada simpan filenya, boleh baca ya kalau mau baca, tapi hati-hati. Jangan sampai akhirnya jadi sesat juga nanti ya. Ya. Nah, itu kitab apokrif ya. Karena yang sebenarnya menulis bukan Maria Magdalena, Injil Maria Magdalena. Yang menulis Injil Yudas bukan Yudas, ya. Yang menulis Injil Petrus juga bukan Petrus, tapi orang lain yang menulis menggunakan nama rasul-rasul atau orang-orang yang terkenal dalam Perjanjian Baru. Nah, kitab-kitab itu, kitab-kitab apokrif ini kebanyakan, rata-rata itu ditulis dalam rentang waktu sekitar tahun 150 sampai dengan tahun 1400-an. Ya. Yang terakhir itu adalah Injil Barnabas. Pernah dengar? Injil Barnabas. Salah satu isi dari ajaran dalam Injil Barnabas itu apa? Mencatat tentang siapa? Muhammad. Nah, coba kita pikirkan logikanya, Bapak Ibu. Injil Barnabas berarti ditulis oleh Rasul Barnabas. Tapi salah satu isinya dia menulis tentang Muhammad. Betul enggak? Mungkin enggak? Ya. Muhammad itu lahir tahun berapa? Kurang lebih sekitar tahun 500 berapa gitu, ya, kurang lebih. Islam muncul tahun nomor 12. Muhammad lahir berapa tahun sebelumnya, gitu ya. Mungkin enggak, ya. Rasul Barnabas, kalau dia menulis Injil Barnabas, tahu tentang seorang yang akan datang, yang akan lahir, namanya Muhammad. Ya, enggak mungkin, ya. Karena itu satu kemustahilan. Tapi itu dituliskan dalam Injil Barnabas itu, dan itu dipakai oleh orang Islam untuk menjututkan iman Kristen. Mereka bilang, ini Injil yang asli, karena ada nama Muhammadnya. Sementara 4 Injil yang lain itu palsu, kata mereka. Sudah dipalsukan. Ya. Nah, perkiraan Injil Barnabas itu ditulis sekitar abad 12 atau 13. Kenapa? Karena Injil itu diperkirakan ditulis di Spanyol. Dan Spanyol pada waktu itu di bawah kekuasaan dari Islam, ya. Jadi itu tidak jelas dan sangat-sangat tidak masuk akal, ya. Nah, jadi itu contohnya ya, Pak Ibu ya. Lalu kemudian permulaan gereja. Nah, Kisah Rasul dimulai dengan satu pertemuan dari 120 orang murid yang sangat ketakutan, ya. Mereka yang berkumpul di satu rumah di Yerusalem yang menampung sejumlah ini kebanyakan, ya, sebagian besar. Tidak sampai segini juga ketika Tuhan menampakkan diri, tapi pengikut Yesus sesudah peristiwa kebangkitan itu kurang lebih sekitar 120 orang, ya. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dia disaksikan minimal oleh 120 orang. Tapi Paulus menegaskan lagi 500 orang yang menyaksikan itu, ya. Nah, mereka memulai dengan kelompok orang-orang yang sangat ketakutan. Tapi satu generasi kemudian Injil itu sudah diberitakan di seluruh Asia Kecil, bahkan masuk ke Eropa dan di kota-kota besar di wilayah Kekaisaran Romawi dan di luar Kekaisaran Romawi
didirikanlah jemaat-jemaat kecil sebagai jemaat awal, ya, jemaat perintisan. Bahkan jemaat gereja juga mencapai kota Roma, ya, sebagai pusat dunia. Bahkan sudah ada pengikutnya juga dalam keluarga kaisar sendiri. Jadi ada saudara-saudara kaisar yang juga menjadi pengikut Kristus, ya. Nah, ini luar biasa karya Tuhan, ya. Jemaat-jemaat itu berdikari, tidak bergantung dari keuangan yang berdatang dari luar. Bahkan sebaliknya mereka mengumpulkan uang untuk saling membantu di antara jemaat-jemaat yang kekurangan, ya. Ini juga dicatat, ditegaskan Paulus kepada jemaat di Korintus berkaitan dengan persembahan kasih yang mereka harus kumpulkan untuk jemaat Yerusalem yang hidup dalam kesusahan, ya. Nah, kemudian jemaat mula-mula, Bapak Ibu, ada 4 sifat yang dapat kita temukan di dalam jemaat mula-mula, ya. Ada 4 sifat, dan ini menjadi ciri dari gereja yang misioner. Nah, istilah gereja misioner ini menjadi satu istilah yang satu istilah yang populer di kalangan gereja sekarang ini, ya, di zaman kita. Banyak gereja yang berlomba-lomba memakai dan menyebut gereja sebagai gereja misioner. Tapi 4 poin ini, 4 sifat ini menjadi penguji. Betul enggak? Ya, gereja itu bisa disebut sebagai gereja misioner. Ya, yang pertama apa? Self-governing. Artinya bisa memimpin diri sendiri. Ya, dia berdiri sendiri secara kepemimpinan. Ada orang-orang yang cakap, yang sudah diperlengkapi, yang kemudian diangkat menjadi pemimpin dalam gereja. Tapi bukan cuma sebatas itu, tapi self-governing ini artinya jemaat yang punya pemimpin yang kuat, tapi juga harus bisa melahirkan pemimpin selanjutnya, ya. Jadi ada regenerasi. Nah, ini baru adalah bisa disebut sebagai jemaat yang misioner, ya, berdasarkan ciri yang pertama. Yang kedua, yaitu self-supporting. Artinya jemaat itu bisa membiayai dirinya sendiri. Bahkan juga mensupport dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam pelayanannya, ya. Jadi jemaat itu harus kuat dalam keuangannya. Karena jemaat, ya, kalau masih belum mampu di sini, berarti dia masih bergantung kepada jemaat yang lain, kan? Berarti dia belum bisa disebut sebagai jemaat misioner, ya. Lalu self-propagating. Artinya giat memberitakan Injil. Nah, ada gereja menyebut dirinya gereja misioner, tapi dia terlibat dalam misi, ya. Ini patut dipertanyakan, Bapak Ibu, ya. Gereja misioner itu adalah gereja yang mision, ya. Artinya yang melakukan misi. Nah, memberitakan Injil, ya. Maka kemarin kan saya singgung kan, gereja kalau tidak memberitakan Injil artinya dia tidak punya sayap, ya. Ibarat burung tidak punya sayap, tidak bisa terbang. Nah, maka gereja harus mengembangkan diri dan belajar untuk melakukan ini dengan taat dan setia. Lalu self-reproducing, ya, melahirkan jemaat. Jadi gereja yang sudah kuat, yang sudah mandiri, harus punya visi melahirkan gereja lain. Artinya gereja harus melahirkan gereja, ya. Karena kalau gereja hanya satu itu saja, ya itu artinya gereja itu tidak sehat, ya, tidak normal seperti itu, ya. Nah, jadi waktu kami pelayanan di GAK pertama, GAK ini gerejanya unik, Bapak Ibu, ya. Gerejanya unik karena dari sisi umur sudah lanjut usianya, ya. Gereja GAK itu sudah 72 tahun ini. Jadi udah termasuk salah satu gereja yang cukup lama di Palembang, ya. Tapi selama 72 tahun itu, 10 tahun yang lalu kurang lebih kami datang, masih satu itulah di Palembang ini saja. Tapi puji Tuhan, ya, sama-sama kita memobilisasi kekuatan di dalam dan memperkuat keuangan gereja. Akhirnya kita mulai melihat keluar. Nah, ternyata dalam perkembangan itu, kita menemukan satu fakta yang selama ini kita tidak paham. Oke, baik Pak. 1 menit lagi, Pak. Wah, ternyata GAK itu sinode. Ya, sinode arti gereja induk. Gereja yang bisa
membawahi gereja-gereja. Nah, akhirnya dari situ kita bergerak, Bapak Ibu. Nah, puji Tuhan, 7 tahun ini kita sudah mulai berkembang, ya. Kita sudah merintis kurang lebih 7 tahun yang lalu satu pos PI di Lampung, ya. Sempat di Pekanbaru, tapi karena kita tidak kuat, akhirnya kita lepas, tidak sanggup kita. Jadi kita juga perlu sadar kekuatan kita. Nah, akhirnya hanya mengelola yang di Lampung, kemudian ada satu di Kenten, tapi karena jemaat di Kenten juga rata-rata jemaat GBI, kita tidak mau kerjakan. Karena prinsip GAK tidak mau ambil jemaat dari gereja lain. Karena jemaat GAK itu boleh dibilang 90% itu adalah jemaat dari latar belakang non-Kristen yang percaya, ya, yang dibaptis di gereja. Ya, seperti itu. Ya, puji Tuhan, itu pekerjaan Tuhan. Ya.